Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Joel Haidar Somena, NIM 2030301. Di samping kanan saya ada. Dengan saya Muhammad Faisal Rumalian dengan NIM 200303022. Dan saya Yudha Julemena dengan NIM 2030301. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas model pembelajaran, yaitu Project Based Learning, mata kuliah strategi pembelajaran yang telah diberikan tanggung jawab oleh ibu materi. Saya sendiri akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian Project Based Learning. Dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik Project Based Learning. Dan saya tentang kelebihan dan kekurangan dari Project Based Learning. Oke, silakan teman-teman nyimak videonya. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian Project Based Learning. Berbicara tentang sejarah Project Based Learning, awal mula adanya Project Based Learning itu mulai dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Dewey. John Dewey itu adalah salah satu orang yang diakui sebagai pendukung awalnya mula Project Based Learning. Kemudian Project Based Learning mulai mengalami perkembangan pada abad ke-21, di mana pada proses pembelajarannya itu menggunakan alat dan keterampilan manusia. Kemudian pada abad yang sama, yaitu abad ke-21, yang ditandai dengan peningkatan ilmu teknologi, peningkatan peralatan teknologi yang dimana bisa dimanfaatkan untuk model pembelajaran ini. Itu kemudian kita masuk ke sejarah Indonesia, di mana dengan perkembangannya model pembelajaran basic learning di dunia secara garis besar, maka pendidikan Indonesia mulai tertarik dengan kecenderungan di pendidikan Indonesia. Maka pada tahun 2000 Indonesia mulai menerapkan Project Based Learning dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan kontributisme, kontritivisme, di mana pendekatannya adalah teori belajar berdasarkan ide bahwa anak didik dapat membangun pengetahuan sendiri dalam konteks pengalamannya. Kemudian yang kedua itu pendekatan inquiry, di mana melibatkan keterampilan memperolehan berbagai konsep pengetahuan, kemampuan dan nilai-nilai dilakukannya sendiri melalui sejumlah proses seperti mengamati, mencermati, dan menemukan. Pendekatan inquiry, di mana pendekatan ini melibatkan siswa untuk melakukan berbagai konsep pengetahuan, kemudian keterampilan, kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Oke, berikutnya itu pendekatan Kleiner Center, di mana pendekatan pembelajaran ini beranggapan bahwa pusat kegiatan pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Anak didik memiliki kemampuan sendiri melalui berbagai aktivitas dalam mencari, menemukan, menyimpulkan, serta berkomunikasi sendiri berbagai pengetahuan, keterampilan, serta nilai yang diperoleh olehnya. Itulah pendekatan Kleiner Center. Pengertian Project Based Learning. Project Based Learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuan sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving and investigasi. Menurut beberapa para ahli, diantaranya Brandon Goodman dan J. Sniper, mendefinisikan Project Based Learning sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang tertarik dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dipecahkan secara berkelompok. Jadi beliau berpendapat bahwa peserta didik harus diberikan tantangan untuk kemudian dibentuk kelompok sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Model pembelajaran Project Based Learning atau yang biasa disebut dengan PJBL ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun menekankan pada proses bagaimana siswa memecahkan masalah dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Jadi menurut
mereka berdua bahwa model pembelajaran ini tidak hanya menentukan pada hasil akhirnya, tapi bagaimana proses pencapaiannya sehingga bisa menghasilkan sebuah produk. Kemudian menurut para ahli, yaitu yang bernama Terry Hack itu dia mengatakan bahwa pada project based learning terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran berbasis tantangan atau pembelajaran berbasis masalah, kemudian pendidikan berbasis tempat, dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis aktivitas. Di mana pembelajaran berbasis aktivitas di mana pembelajaran berbasis tantangan adalah pendekatan multidisiplin untuk mempelajari yang mendorong siswa untuk memanfaatkan teknologi yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalahnya di dunia nyata. Itu yang pertama. Kemudian pendidikan berbasis tempat, itu yang kedua, di mana menanamkan siswa untuk mempelajari warisan lokal, budaya. Pembelajaran ini lebih menekankan kepada siswa untuk mempelajari kearifan lokalnya, itu pendidikan berbasis tempat. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis aktivitas, di mana pada proses pembelajaran ini lebih menjadikan siswa lebih proaktif daripada guru. Jadi beliau berkata bahwa sebenarnya proyek ini lebih menekankan siswa bagaimana lebih proaktif dibandingkan guru. Jadi guru hanya bertugas memberikan judul, dan siswa yang bertugas untuk menyelesaikannya, memecahkan masalahnya. Oke, mungkin itu sedikit pengertian dan penjelasan tentang project based learning. Kemudian akan dilanjutkan dengan karakteristik project based learning, kemudian kekurangan dan kelebihan karakteristik project based learning. Sekian dari saya. Saya salih kepada teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik model pembelajaran project based learning. Jadi, model pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini, tidak semua karakteristik dari model pembelajaran tersebut cocok dengan karakteristik yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Peserta didik sebagai pembuat keputusan dan sebagai pembuat kerangka kerja. Adapun beberapa karakteristik dari project based learning. Yang pertama yaitu terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. Yang ketiga, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, melakukan evaluasi secara kontinu. Yang kelima, peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang keenam, hasil kerja berupa produk dan evaluasi kualitasnya. Yang ketujuh, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Adapun teori yang melandasi model project based learning. Model pembelajaran tidak lahir berkembang secara sendirinya, melainkan memiliki landasan teoritis tertentu. Teori belajar yang melandasi model pembelajaran project based learning adalah yang pertama adalah dukungan project based learning secara teoritis. Pembelajaran project based learning atau juga didukung oleh teori belajar secara konstruktivistik, bersandar pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya. Yang kedua, dukungan project based learning secara empiris.
penerapan Project Basic Learning telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Menurut pembahasan tersebut, bahwa penerapan pembelajaran di dalam kelas bertumpu pada kegiatan belajar aktif dalam bentuk kegiatan atau melakukan sesuatu dari pada kegiatan pasif seperti guru hanya mentransfer ilmu pada siswa tersebut. Pembelajaran ini memberi peluang untuk menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, dan memperkenalkan ide sendiri kepada orang lain. Adalah suatu bentuk pembelajaran individu dari meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah secara bersama. Itulah tadi karakteristik dan teori yang melandasi metode pembelajaran Project Based Learning. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Project Based Learning yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuni Lipogena. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin terkait kelebihan dan kekurangan dari metode Project Based Learning. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dari metode Project Based Learning. Yang pertama, membangun motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber belajar yang diperoleh. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengelola suatu proyek. Yang kelima, meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berkomunikasi siswa secara langsung dan mempraktikannya di lapangan. Yang keenam, model pembelajaran ini mampu membuat siswa aktif dalam memecahkan masalah yang bersifat kompleks. Yang ketujuh, model pembelajaran ini mendorong siswa untuk berpikir bukan hanya mengerti, tetapi pembelajaran ini diberikan oleh guru melalui buku teks. Yang kedelapan, Project Based Learning membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Nah, itu tadi kelebihan dari metode Project Based Learning. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari metode Project Based Learning. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah yang dibahas cukup lama. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, berbagai peralatan harus disediakan dalam pembelajaran karena Project Based Learning ini dilakukan melalui sebuah penelitian secara sistematis. Yang keempat, sikap bangga siswa ketika mengalami kegagalan sehingga mengurangi kepercayaan diri dan minatnya untuk mencoba kembali. Nah, untuk mengatasi kekurangan dari pembelajaran berbasis proyek ini, seorang pendidik harus dapat mengatasi dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek, dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya, dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.